Wanita yang dicintai jin. Pertanyaan. Saya nonton di TV, katanya ada manusia dicintai oleh jin. Dijelaskan tanda-tandanya, dan saya merasakan sebagian tanda-tanda yang disebutkan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Interaksi antara manusia dan jin bisa dalam bentuk pengagungan manusia kepada jin, dan jin merasa bangga dengan tindakan mereka. Bisa juga terjadi karena dorongan nafsu syahwat. Sampai pada puncaknya, jin akan merasuk ke tubuh manusia itu. Ini sangat mungkin terjadi, sebagaimana dinyatakan Syekhul Islam dalam kumpulan fatwanya. Syekhul Islam mengatakan, jin merasuk ke dalam tubuh manusia, terkadang karena syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta, sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan sesama manusia. Majmu' al-Fatawa. Intinya, manusia sangat mungkin dicintai oleh jin, makhluk yang tidak kelihatan, karena mereka melihat manusia, sementara normalnya manusia tidak bisa melihat jin. Cara penanggulangan. Selanjutnya, yang lebih penting untuk kita kenal adalah bagaimana cara menanggulangi kasus orang yang dicintai jin. Yang paling harus diwaspadai bagi orang yang mengalami kasus ini adalah jangan sampai dia kerasukan jin. Jika sampai pada kondisi ini, akan sangat sulit untuk disembuhkan. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan bagi orang yang dicintai jin. Pertama, dia harus menolak dan memasang permusuhan dengan jin. Ada sebagian orang yang merasa bangga ketika dia dicintai jin. Bahkan dia anggap itu sebagai bagian dari kelebihan. Dia bangga ketika memiliki pacar dari golongan jin. Jika ini terjadi, akan susah untuk disembuhkan, sementara dia sendiri menikmatinya. Ketika manusia menolak, maka dia di posisi didolimi jin, sehingga yang menanggung semua dosa itu adalah si jin. Syekhul Islam mengatakan, jika mereka masuk ke tubuh manusia dengan sebab syahwat, hawa nafsu, dan jatuh cinta, maka ini termasuk tindakan keji, fahisyah yang Allah haramkan. Sebagaimana itu juga diharamkan antar manusia, meskipun keduanya saling suka. Sehingga dosanya lebih berat jika itu dipaksa. Dia salah karena melakukan perbuatan keji dan kedoliman. Jin juga mendapatkan aturan ini dan mereka tahu bahwa itu kekejian yang haram. Majmu' Fatawa. Kedua, korban harus merutinkan amalan dan zikir yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Seperti zikir pagi petang, perlindungan yang Allah ajarkan, at-tahsinah ar-rabbaniyah, agar dijauhkan dari gangguan makhluk yang nampak maupun yang tidak nampak. Rutinkan zikir-zikir di atas, dan Anda akan bisa merasakan pengaruh besar di kehidupan Anda. Ketiga, hindari tidur dalam kondisi tidak berbusana. Pastikan ketika tidur, aurat antara pusar sampai lutut tetap tertutup. Dan jika Anda harus membuka aurat, pastikan sebelumnya Anda membaca basmalah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tabir penutup antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam, manusia, adalah apabila seseorang melepas pakaiannya, dia membaca Bismillah. Hadis riwayat Ibnu Adi, At-Tabrani. Keempat, jangan lupa zikir sebelum tidur. Ini modal perlindungan Anda sebelum tidur. Untuk mendapatkan penjagaan Allah dari setan, selama kita dalam kondisi paling lemah, yaitu ketika tidur. Kelima, berusaha menghindari maksiat. Ini termasuk bagian terpenting dalam menghindarkan diri dari gangguan jin. Karena orang yang sering lupa Allah, rajin maksiat, akan lebih mudah didekati setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Berpaling dari peringatan Allah bisa bentuknya tidak beribadah kepadanya atau tidak mau mengamalkan perintah Allah, yaitu Al-Quran. Keenam, pelajari ilmu agama dan akidah yang benar. Setan lebih takut kepada orang yang berilmu daripada orang yang tidak paham ilmu agama. Terutama orang berilmu yang disiplin mengajak masyarakat kembali kepada kebenaran, yaitu berdakwah. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda, "Ini jalan Allah yang lurus." Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya dan bersabda,
ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai atau sesat. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini, kecuali di dalamnya terdapat setan yang mengajak orang untuk melewatinya. Selanjutnya, beliau membaca firman Allah yang artinya, dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib al-Arnaud. Siapa yang ingin mengikuti jalan lurus harus memiliki panduan. Itulah ilmu yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Dengan panduan ini, dia tidak akan tersesat sehingga mengikuti jalannya setan. Demikian, Allahu a'lam.